alasan membuat perusahaan ini. Yang pertama, karena Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan rempah-rempah dan juga tanaman obat. Nah, tanaman obat ini sangat populer digunakan sebagai bahan baku jamu dan juga obat tradisional. Nah, salah satu manfaat jamu atau obat tradisional bila dikonsumsi oleh tubuh yaitu sebagai peningkat sistem kekebalan tubuh. Nah, dengan seiring perkembangan zaman yang mengangkat kembali slogan Back to Nature, jadi ini kembali mendapat perhatian khusus dari pemerintah, khususnya di bidang kesehatan mengenai obat-obatan herbal. Baiklah, yang selanjutnya adalah visi dan misi. Visi dari produk ini yaitu menjadikan masyarakat lebih menyukai produk alami yang bermanfaat bagi kesehatan, dan misinya yaitu menciptakan produk alami yang bermanfaat bagi kesehatan dan melakukan inovasi dengan bahan herbal atau rempah-rempah. Adapun tujuan dari pembuatan produk ini yaitu membuat produk dari bahan alami yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kemudian kita dapat mendapatkan pengetahuan dan pengalaman tentang kewirausahaan dan dapat membuka lapangan kerja baru. Jadi yang berikutnya adalah peraturan perundang-undangan terkait dengan usaha dari produk ini, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 006 Tahun 2012 tentang Industri dan Usaha Obat Tradisional, dan Peraturan Badan Pengawasan Obat dan Makanan Nomor 27 Tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, dan Peraturan Permenkes Nomor 26 Tahun 2018 tentang pelayanan perizinan berusaha secara elektronik sektor kesehatan, dan Peraturan BPOM tentang izin edar. Selanjutnya itu kita membahas mengenai logo dan nama. Yang pertama itu terdiri dari kata nama. Nama ini diambil dari bahasa sehari-hari Manado, yaitu jamu for torang. Selanjutnya itu ada kata torang, artinya ini minuman untuk kita. Maksudnya kita dari semua kalangan dapat mengonsumsi minuman ini. Selanjutnya itu terdapat gambar rempah. Gambar rempah ini mengartikan kunyit dan jahe sebagai bahan utama dalam produk ini. Yang selanjutnya itu ada gambar daun hijau. Gambar daun hijau ini menyiratkan atau mengartikan bahwa produk terbuat asli dari bahan yang alami, 100% original. Yang selanjutnya itu ada slogan. Slogan ini menekankan kepada konsumen kalau minuman ini benar-benar berguna bagi kesehatan tubuh karena berasal dari bahan alami, yaitu jahe dan kunyit asam. Selanjutnya itu kita membahas mengenai produk. Produk ini terdiri dari dua bahan utama, yaitu jahe dan kunyit asam. Selanjutnya itu dibahas mengenai botol atau wadah yang kita gunakan, itu menggunakan botol. Nah, jadi botol ini kami memberikan label, yaitu label itu terdapat logo jamu for torang, kemudian ada rasa. Rasa itu terdiri dari dua varian, yaitu jahe dan kunyit asam. Lalu di dalam botol itu atau wadah terdapat tulisan kocok dahulu sebelum diminum. Nah, selanjutnya itu kita membahas mengenai keunggulan dari produk ini. Semua produk memiliki keunggulannya masing-masing. Nah, di dalam produk jamu for torang ini mempunyai keunggulan dibanding dengan produk yang ada di pasaran adalah bahan produk ini mudah didapat. Mudah didapat karena berdasarkan dari bahan alami. Selanjutnya itu ekonomis. Ekonomis termasuk minuman tradisional konsumsi masyarakat. Produk lain di luar sana mungkin biasa dengan variasi rasa coklat, cappuccino, strawberry, dan rasa lainnya. Tapi produk ini rasa alami jamu itu sendiri, yaitu kunyit dan jahe. Dan tentunya ini karena berbahan dasar alami, kami tidak menggunakan pengawet sama sekali. Tentunya lebih menyehatkan bagi konsumen. Selanjutnya itu kita masuk dalam formula pembuatan. Formula pembuatan yang pertama itu jamu kunyit asam. Yang pertama itu yang perlu kita sediakan 2 rimpang kunyit, 1 rimpang jahe, 1 sendok makan asam jawa, 4 sendok makan gula pasir, garam secukupnya, dan yang terakhir 750 ml air. Selanjutnya itu formula pembuatan jamu jahe. Yang perlu kita sediakan itu yang pertama 2 rimpang kunyit, 1 rimpang jahe, 4 balok gula merah, garam secukupnya, dan yang terakhir 750 ml air. Yang selanjutnya itu kita membahas mengenai cara pembuatannya. Yang pertama, jamu kunyit asam.
blender jahe dan kunyit dengan 250 ml air, saring dan peras. Kemudian, seduh asam jawa dengan sedikit air panas. Aduk rata, biarkan sampai lunak, lalu saring. Kemudian, panaskan air kunyit dan jahe, kemudian masukkan gula pasir, garam, dan sisa air. Aduk rata sampai mendidih. Kemudian, masukkan air asam jawa, aduk rata, didihkan lagi sebentar. Yang selanjutnya, tunggu beberapa menit sampai dingin, lalu masukkan ke dalam botol. Yang terakhir, jamu kunyit, asam, siap disajikan. Selanjutnya itu kita masuk dalam cara pembuatan jamu jahe. Yang pertama itu, blender jahe dan kunyit dengan 250 ml air, saring dan peras. Selanjutnya, haluskan gula merah dengan sedikit air panas, aduk rata, biarkan sampai lunak, lalu saring. Kemudian, panaskan air kunyit dan jahe, lalu masukkan garam dan sisa air, aduk rata sampai mendidih. Kemudian, masukkan air gula merah, aduk rata, didihkan lagi sebentar. Yang kelima, tunggu beberapa menit sampai dingin, lalu masukkan ke dalam botol. Dan yang terakhir, jamu kunyit asam siap disajikan. Nah, jadi yang selanjutnya ini analisis 4P, yaitu yang pertama itu ada produk, yang kedua price atau harga, place atau tempat, dan juga promosi. Nah, yang pertama itu produk. Nah, tipe produknya itu ini merupakan minuman tradisional yang dikemas secara modern. Brandnya itu Fort Orang, karena sudah dijelaskan tadi apa pengertiannya. Bahan utamanya bahan rempah yaitu jahe dan juga kunyit. Ini merupakan produk yang tanpa bahan pengawet, dan packingnya itu botol kaca dengan kemasan 250 ml. Nah, jadi selanjutnya itu ada price atau harga. Jadi dalam satu kemasan botol ini dijual dengan harga Rp15.000. Nah, promosi yang dilakukan ada personal selling dan juga publikasi. Nah, personal selling itu menjual jadi dari ownernya langsung kepada konsumen. Nah, dengan publikasi yang dilakukan itu seperti yang sudah diketahui melalui media-media sosial yang ada seperti Facebook dan juga Instagram. Nah, place itu merupakan tempat, jadi tempat dari perusahaan kami itu ada di Maumbi, Sulawesi Utara, yang merupakan tempat yang sangat strategis untuk alternatif jalannya dan juga merupakan tempat untuk penunjang ekonomi yang ada di Sulawesi Utara. Nah, jadi yang selanjutnya itu mengenai supply chain management atau rantai pasok. Jadi pada perusahaan kami itu ada dua pemasok. Yang pertama merupakan pemasok bahan baku, yang kedua ada pemasok dari kemasan. Nah, baru dari dua pemasok ini masuk ke dalam perusahaan dan diolah untuk dibuat menjadi produk. Nah, dari produk yang sudah jadi itu akan melakukan dua cara distribusi. Yang pertama distribusi langsung, yang kedua melalui perantara atau pengecer. Jadi boleh dilakukan melalui pengecer dan juga dijual langsung melalui media-media sosial yang ada.